Satu perkenalkan nama saya Dita dari Mas Pacole dengan nomor 1S12403. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait basic dari JavaScript mulai dari tutorial sampai dengan if condition. Nah, pertama sini ada JavaScript tutorial, di mana JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website menjadi interaktif. Karena itulah JavaScript itu disebut sebagai the programming language of the web. Ada tiga bahasa utama yang wajib dikuasai oleh web developer. Yang pertama itu ada HTML yang digunakan untuk membuat struktur hal- halaman web, lalu ada CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan dan layout, dan ada JavaScript untuk digunakan untuk mengatur perilaku dan interaksi pada web. Jadi tanpa JavaScript, website ini hanya akan bersifat statis dan kurang efektif. Selanjutnya, introduction. Nah, JavaScript ini kan adalah bahasa pemrograman yang mampu menghitung, lalu memproses dan memvalidasi data. Dan selain itu, JavaScript ini juga bisa mengubah isi HTML dan tampilan CSS secara dinamis. Nah, JavaScript mengubah konten HTML. Di sini ada kode dokumen getElementById demo inner HTML sama dengan hello JavaScript. Nah, di sini kode ini digunakan untuk mengubah isi dari sebuah elemen HTML. Nah, lalu get element by ID demo ini adalah berfungsi mencari elemen HTML dengan ID bernama demo. Nah, sedangkan inner HTML digunakan untuk mengganti isi elemen tersebut dengan teks atau HTML baru. Lalu JavaScript itu bisa mengubah atribut HTML. Nah, di sini JavaScript itu juga bisa mengubah atribut HTML, contohnya atribut source pada gambar. Jadi dengan cara ini kita bisa membuat efek seperti gambar berubah saat tombol ditekan. Lalu JavaScript itu mengubah style atau CSS. Nah, sini dokumen get element by ID di style font size 35 pixel. Jadi kode ini digunakan untuk mengubah tampilan elemen HTML menggunakan JavaScript, teman-teman. Jadi contohnya ini ukuran teks itu akan diubah menjadi 35 pixel. JavaScript juga bisa menyembunyikan elemen. Contohnya seperti dokumen getElementById by ID demo style display none. Jadi properti display dengan nilai none ini digunakan untuk menyembunyikan elemen dari halaman web. Lalu JavaScript itu bisa menampilkan elemen. Contohnya dokumen elemen by ID demo style display block. Jadi ini untuk menampilkan kembali elemen yang disembunyikan, kita bisa menggunakan nilai block. Lalu JavaScript where to. Nah, jadi kode JavaScript itu ditulis dalam teks script pada HTML. Teks script ini tidak wajib menggunakan atribut type karena JavaScript itu sudah menjadi default di HTML. JavaScript function and event. Jadi jadi function itu adalah kumpulan kode yang akan dijalankan saat dipanggil. Biasanya function ini dijalankan ketika terjadi event seperti klik tombol. JavaScript in head or body, JavaScript di head itu. Nah, contohnya ini di head ini, contohnya ini. Jadi pada contoh ini JavaScript ditulis di dalam bagian head dan dipanggil melalui tombol, melalui tombol. Ya, jadi saat tombol ditekan, isi paragraf akan berubah. Nah, contoh kalau untuk di body itu, JavaScript itu juga bisa diletakkan di bagian bawah body. Jadi cara ini lebih disarankan karena tidak memperlambat proses tampilan HTML. Lalu selanjutnya JavaScript output. Jadi JavaScript itu memiliki beberapa cara untuk menampilkan output teman-teman. Di antaranya ada menggunakan inner HTML atau inner text, document write, window alert, dan console log.
Nah, kita menggunakan inner HTML jika ingin menampilkan elemen HTML. Sedangkan kalau kita gunakan inner text jika hanya ingin menampilkan teks yang biasa. Kalau using document write itu biasanya hanya digunakan untuk testing. Jadi jika digunakan setelah halaman dimuat, maka semua isi HTML akan terhapus. Untuk alert. Nah, alertnya digunakan untuk menampilkan pesan pop-up kepada pengguna. Lalu konsol itu digunakan untuk debugging dan melihat output di konsol browser. Nah, JavaScript ini tidak memiliki fitur print khusus, namun kita bisa menggunakan window print untuk mencetak halaman web. Ya, selanjutnya sintaks. Oke, selanjutnya itu JavaScript terkait sintaks. Nah, sintaks ini adalah aturan penulisan kode agar program itu bisa dipahami dan dijalankan oleh JavaScript. Jika sintaks salah, maka program tidak akan berjalan atau akan menghasilkan error. Di sini ada contoh kode, let x sama dengan 5, let y sama dengan 6. How to compute value, jadi let x sama dengan x tambah y. Jadi baris let x sama dengan 5 ini digunakan untuk membuat variabel bernama x dengan nilai 5. Lalu tanda sama dengan ini disebut assignment operator yang berarti memberi nilai ke variabel. Nah, berarti baris let x sama dengan x tambah y gitu menghitung nilai x dan y lalu menyimpannya ke dalam z. Jadi baris yang diawali dengan tanda miring itu adalah komen dan tidak akan dieksekusi oleh JavaScript. Lalu ada JavaScript value. Nah, dalam JavaScript itu terdapat dua jenis nilai utama, yaitu literals dan variables. Literals itu adalah nilai tetap, sedangkan variables adalah nilai yang disimpan dalam variabel. Nah, di sini ada JavaScript. Literal kan tadi adalah nilai yang langsung kita tulis di dalam sebuah kode. JavaScript keyword. Nah, JavaScript itu memiliki keyword, yaitu kata khusus yang sudah memiliki fungsi tertentu. Contohnya adalah let dan const yang digunakan untuk membuat variabel. Contohnya let x sama dengan 5 dan const eh, f6 sama dengan John. Jadi penjelasannya itu let digunakan untuk variabel yang nilainya itu bisa berubah. Sedangkan const ini digunakan untuk variabel dengan nilai tetap. Nah, JavaScript ini kan bersifat case sensitif, jadi artinya let huruf kecil semua, lalu let huruf besar semua, dan let yang menggunakan huruf L besar, L kapital itu dianggap berbeda, teman-teman. Lalu JavaScript variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data, kan? Jadi setiap variabel harus memiliki nama unik. Contohnya seperti ini. Ada let x dan x sama dengan 6. Penjelasannya itu pada baris pertama kita mendeklarasikan variabel x. Pada baris kedua kita mengisi nilai 6 ke dalam variabel tersebut. Lalu JavaScript identifiers. Nah, identifier ini adalah nama yang diberikan ke variabel. Harus diawali huruf, underscore, atau tanda dolar. Nah, boleh mengandung angka setelah karakter pertama, tidak boleh menggunakan keyword JavaScript dan bersifat yang sensitif. Lalu JavaScript operator. Nah, operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada nilai atau variabel. Contohnya assignment dan arithmetic. Sini ada assignment dan arithmetic. Operator itu let x sama dengan 5, let y sama dengan 6, let sum itu x tambah y. Nah, operator plus ini digunakan untuk pembelahan. JavaScript expression. Nah, expression ini adalah kombinasi nilai, variabel, dan operator yang menghasilkan sebuah nilai. Contoh di sini ada 5 tambah 6 dikali 10, lalu X dikali 10, John plus 2. Nah, penjelasannya expression pertama itu akan menghasilkan nilai 110 dan expression string akan menggabungkan teks menjadi satu kalimat.
JavaScript is case sensitive. Seperti yang saya bilang bahwa JavaScript itu bersifat case sensitive, teman-teman. Contohnya kayak let last name do dan let last name Peterson. Jadi di sini variabel last name dan last name itu akan dianggap berbeda karena di sini kan n-nya besar lalu n bawahnya l n-nya kecil. Jadi ini variabel ini akan dianggap berbeda. Lalu selanjutnya JavaScript statement. Nah, statement ini adalah instruksi yang dijalankan oleh JavaScript. Nah, let x, y, z, let x, y, z, x sama dengan 5, y sama dengan 6, n sama dengan x tambah y. Nah, setiap baris merupakan satu statement JavaScript program. Nah, program JavaScript ini adalah kumpulan statement yang dijalankan secara berurutan. Di dalam HTML itu, JavaScript dijalankan oleh browser. Nah, di sini ada semikolon, di mana semikolon ini digunakan untuk memisahkan statement. Ini kayak A sama dengan 5, B sama dengan 6, lalu semikolon, lalu C sama dengan A tambah B, semikolon. Walaupun tidak wajib, teman-teman, penggunaan semikolon ini sangat disarankan. JavaScript white space. Nah, JavaScript itu mengabaikan spasi yang berlebih. Seperti ini, let person, lalu spasi, HG, lalu let person, tanpa spasi. Jadi keduanya itu menghasilkan hasil yang sama. JavaScript keyword. Jadi JavaScript ini memiliki banyak keyword ya teman-teman seperti let, lalu const, if, for, function, dan return. Jadi keyword ini memiliki fungsi khusus dan tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. JavaScript command. Sebenarnya command ini digunakan untuk memberi penjelasan pada kode dan tidak akan dieksekusi. Bisa menggunakan single line command maupun menggunakan multi line command. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke JavaScript variable. Oke, selanjutnya yaitu JavaScript variable. Nah, variabel dalam JavaScript itu berfungsi sebagai wadah atau kontainer untuk menyimpan data. Lalu data yang disimpan di dalam variabel bisa berupa angka, teks, dan berbagai jenis data lainnya. Nah, lalu di dalam JavaScript itu variabel bisa dideskripsikan, dideklarasikan dengan beberapa cara. Kalau pada JavaScript modern itu bisa kita cara yang direkomendasikan adalah menggunakan let dan const, sedangkan var dan deklarasi otomatis sudah tidak disarankan lagi. Contohnya menggunakan let itu kayak let x sama dengan 5, let y sama dengan 6, lalu let x sama dengan x tambah y. Jadi ini variabel x itu menyimpan nilai 5, lalu y menyimpan nilai 6, dan x menyimpan hasil penjumlahan x dan y yaitu 11. Nah, contoh menggunakan cons itu di sini ada cons y sama dengan 5, cons y sama dengan 6, lalu cons x sama dengan x tambah y. Jadi cons ini digunakan jika nilai variabel itu tidak akan diubah. Variabel itu bisa dianggap sebagai label yang menempel pada suatu nilai, teman-teman. Jadi kita memberi nama pada data agar bisa digunakan kembali dalam program. Lalu JavaScript identifier. Nah, nama variabel dalam JavaScript itu disebut identifier. Nah, identifier ini bisa berubah nama singkat seperti F atau nama deskriptif seperti total atau age atau car name seperti itu. Nah, untuk aturan identifier itu sendiri mengandung huruf, angka, underscore, dan dolar. Lalu harus diawali huruf, underscore, atau dolar bersifat case sensitif dan tidak boleh menggunakan keyword JavaScript. Dan di sini ada JavaScript underscore. Nah, JavaScript ini menganggap underscore sebagai huruf.
Contohnya let underscore last name sama dengan Johnson, lalu let underscore X sama dengan 2, lalu let eh, underscore 100 sama dengan 5. Jadi biasanya underscore ini digunakan untuk menandai variabel privat atau internal. Lalu JavaScript dolar. Dolar. Nah, tanda dolar juga dianggap sebagai huruf dalam JavaScript. Contohnya kayak eh let dolar my money sama dengan 5. Nah, simbol dolar ini sering digunakan di library seperti jQuery. Lalu membuat variabel disebut dengan declaring a variable. Nah, di sini contoh kayak let car name, lalu car name sama dengan Volvo. Jadi jika variabel belum diberi nilai, maka nilainya adalah undefined. Nah, di sini ada deklarasi variabel dengan const. Jadi gunakan const, kita menggunakan const ini jika nilai variabel tidak akan berubah. Contohnya kayak const car name variable, Volvo. Di sini ada mix example. Biasanya dalam program kita menggunakan kombinasi let dan const. Jadi contohnya itu kayak const price 1 sampai 5, const price 2 sama dengan 6, lalu let total sama dengan price 1 plus price 2. Nah, di sini ada deklarasi variabel otomatis, namun tidak terlalu disarankan karena JavaScript itu memungkinkan deklarasi variabel tanpa keyword, tapi tidak terlalu disarankan. Contohnya kayak X sama dengan 5, Y sama dengan 6, eh, Z sama dengan X tambah Y. Lalu ada variabel using var. Sama aja sih, guys. Cuma ganti aja kalau tadi itu pakai const atau pakai let, di sini kita pakai var. Kan menggunakan var let or const. Nah, aturan sederhananya adalah kita gunakan selalu gunakan const dan gunakan let hanya jika memang diperlukan. Lalu JavaScript data types. JavaScript itu memiliki 8 jenis data, teman-teman. Ini kan 8 data types. Oh, the string, number, boolean, object, array, undefined, null, dan symbol. Hmm. Lalu ada operator. Operator type of ini digunakan untuk mengetahui tipe data suatu variabel. Tanya gini. Jadi operator type of ini digunakan untuk mengetahui tipe data suatu variabel. Contohnya kayak type option itu string, lalu type option itu 3,14 itu number. JavaScript string ini string adalah kumpulan karakter yang ditulis di dalam tanda kutip. Let car name 1 sama dengan Volvo, lalu lalu JavaScript number let x1 sama dengan 34,00. Ada exponential notation,
Lalu JavaScript boolean, di mana boolean ini hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Contohnya kayak gini. Lalu ada undefined dan empty value. Variabel tanpa nilai akan bernilai undefined. Oke, sekarang kita masuk ke JavaScript operator. Gimana operator? JavaScript operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan hitungan matematika, perbandingan nilai, dan operasi logika. Jadi, operator dalam JavaScript itu untuk melakukan perhitungan matematika dan logika. Jadi, tanpa operator, JavaScript tidak bisa menghitung, membandingkan, atau mengambil keputusan. Nah, operator yang digunakan itu ada assignment operator, lalu ada penjumlahan, perkalian, dan perbandingan. Kita masuk ke JavaScript assignment. Assignment operator ini digunakan untuk memberikan nilai ke variabel. Contohnya kayak let x sama dengan 10. Jadi kode ini berarti kita menyimpan nilai 10 ke dalam variabel bernama x. Contohnya seperti let x sama dengan 5, berarti x itu diberi nilai 5. Lalu let y sama dengan 2, let x sama dengan x tambah y. Ini berarti z itu berisi hasil penjumlahan x dan y. JavaScript addition, yaitu operator plus digunakan untuk menjumlahkan angka. Sama seperti tadi, let x sama dengan 5, let y sama dengan 2, lalu let x sama dengan x tambah y. Jadi nilai x ini akan adalah hasil dari 5 tambah 2, yaitu 7. Lalu JavaScript uh, multiplication operator atau perkalian. Jadi eh, cuma berbeda di sini aja ya teman-teman. Kalau tadi penjumlahan di sini plus, maka kalau perkalian di sini bintang. Jadi nilai Z ini 10 karena 5 dikali 2. Nah, di sini ada beberapa jenis operator, ada arithmetic operator, assignment operator, comparison, dan logika. Setiap jenis operator memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan program. Nah, JavaScript arithmetic operator. Arithmetic operator itu digunakan untuk operasi matematika. Contohnya kayak let A sama dengan 3, lalu let F sama dengan 100 tambah 5 dikali A. Jadi ekspresi di dalam kurung akan dihitung terlebih dahulu lalu dikalikan dengan A. Di sini ada daftar arithmetic operator, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, lalu ada pembagian juga, ada modulus, sisa bagi, ada increment dan decrement. JavaScript string addition. Jadi operator plus ini juga bisa digunakan untuk menggabungkan string. Contohnya kayak let text 1 sama dengan John, let text 2 sama dengan Du, dan let text 3 sama dengan text 1 plus plus text 2. Jadi hasilnya itu adalah string John. Lalu ini operator plus sama dengan untuk string. Jadi operator sama dengan ini bisa digunakan untuk menambahkan teks ke variabel string. Jadi kayak let yang satu what a very, lalu let plus sama dengan nice day. Jadi the result of text one will be what a very nice day. Lalu menjumlahkan string dan number. Jadi JavaScript itu memiliki perilaku khusus saat menambahkan angka dan string. Contoh kayak let x sama dengan 5 tambah 5, let y dalam tanda kutip 5 tambah 5, lalu let x dalam bentuk hello tambah 5. Jadi the result of x, y, dan z itu will be 10, 5, 5, dan hello 5. Jadi jika salah satu operan berupa string, maka hasilnya akan jadi string. Jadi selanjutnya JavaScript assignment operator. Lalu assignment operator ini digunakan eh, untuk mengubah nilai variabel secara langsung. Contohnya let x sama dengan 10, x sama plus sama dengan 5. Jadi nilai x awalnya 10 setelah ditambah 5 menjadi 15.
Di sini ada tabel assignment operator. Nah, bisa lihat di sini. Lalu JavaScript comparison operator. Contohnya let x sama dengan 5, let result sama dengan x lebih dari 8. Jadi karena 5 tidak lebih besar dari 8, maka hasilnya false. Ini juga ada tabel comparison operatornya, teman-teman. Di sini sama dengan, jadi di sini x sama dengan 5, sama nilainya 5. Comparison operator juga bisa digunakan pada string. Contohnya kayak seperti ini. Let, let x1 sama dengan A, let x2 sama dengan B, lalu let result x1 kurang dari let, let x2. Jadi string itu dibandingkan berdasarkan urutan alfabet. Lalu JavaScript logical operator. Sini ada dan, atau, dan bukan. Ya, selanjutnya itu JavaScript conditional, teman-teman. Nah, conditional statement adalah struktur eh, cabangan yang memungkinkan program mengambil keputusan. Jadi dengan conditional ini, program bisa menjalankan kode yang berbeda tergantung kondisi bernilai true atau false. Lalu jenis conditional statement itu di dalam JavaScript ada if else, if else, lalu switch, dan ternary. Jadi kapan kita menggunakan conditional? Jadi conditional ini digunakan saat program perlu menentukan aksi berdasarkan kondisi tertentu. Nah, di sini ada aturan penggunaan. Jadi gunakan if jika hanya ada satu kondisi, lalu gunakan else. Jika kondisi if bernilai salah, lalu gunakan else if. Jika ada lebih dari satu kondisi, gunakan switch jika pilihan kondisi banyak dan spesifik. Dan gunakan ternary, ini versi singkat dari if else. Dan di sini ada if statement. Jadi statement if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai true. Di sini ada sintaksnya if dalam kurung condition, lalu kurung pelawat. Kurawal, di dalam kurung kurawal ada kode to execute if the condition is true. Contoh. Nah, contohnya seperti ini, jika if dan kurang hour kurang dari 18, maka greeting good day. Jadi, resultnya nanti itu akan greeting will be good day. Lalu, the else statement. Jadi statement else ini digunakan jika eksekusi kode jika kondisi if by false. Sintaksnya itu if dalam kurung condition, kurung kurawal, lalu else lagi dalam kurung kurawal. Lalu ada the else if statement. Nah, statement else if digunakan jika terdapat lebih dari satu kondisi yang perlu dicek. Nah, ini seperti ini. Ini ada dua kondisi, if, else, dan else. Lalu ada switch statement. Nah, statement switch ini digunakan untuk banyak pilihan kondisi berdasarkan satu nilai. Nah, biasanya digunakan sebagai alternatif dari if, else if yang panjang. So, kita lihat sintaksnya, exit switch, expression, lalu case X, dan juga break, lalu case break, dan default. Jadi, case ini kondisi yang dicek, lalu break ini menghentikan eksekusi, dan default ini dijalankan jika semua case tidak cocok. Lalu ada ternary operator. Nah, ternary operator adalah bentuk singkat dari if else, teman-teman. Jadi biasanya digunakan untuk kondisi yang sederhana. Kondisinya yaitu kondisi eh, tanda tanya, lalu expression satu, lalu expression. Jadi jika kondisi seperti itu. Jadi kondisional itu digunakan saat eh, if satu kondisi, if else dua kemungkinan, else if banyak kondisi, switch banyak pilihan spesifik, dan ternary kondisi spesifik. Di